Selamat pagi, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan tukang bongkar. Kali ini akan mengecek atau memperbaiki Vario 125 LED ya. Ini kalau jalan bau sangit, keluar asap gitu, tapi bukan dari pistonnya ini. Dari cairan ini. Nah, di bawah sini ada seperti netes ya ini. Nah, ini air dari kemungkinan bekas dari radiatornya. Tuh. Di sana ada seperti tetesan atau oli ataukah cairan radiator, terlihat di situ ngalirnya ke knalpot ke sini. Jadi timbul asap dan bau sangit. Nanti kita cek dulu itu masalahnya dari apanya, atau dari silnya atau dari yang lainnya. Nanti dibongkar dulu. Dirusak. Oh. Dari sini kelihatan, Mas Bro. Ada isinya ya. Iya. Tapi bohong. Wah, ini sudah bertahun-tahun ini. Warnanya sampai seperti lumut deh, kayak lumut Mas. Iya Mas. Banyak kali. Ini water pump. Ini CT di sini water pumpnya yang bocor mau diganti nih, oke. Jadi langkahnya seperti ini, langkahnya ditap dulu, terus dibuka water radiatornya. Masih tahap mencopot radiator. Ini masalahnya ini di water pumpnya bocor, menimbulkan bau sangit saat motor dikendarai. Woi. Oke masih piye masih? Dibutuhkan skill khusus ya Mas. Wah, sangat hati-hati nih.
seperti itu bukannya ya, pakai tang ya, terus jepit ditarik ke arah berlawanan biar lepas kunciannya. Susah. Lip satunya belum. Udah semua. Tadi kita pelan-pelan. Seperti ini penampakannya. Ini kipasnya, di belakangnya nanti ada magnet dan ada spool atau CKP di belakang ini, di belakang di dalam magnetnya itu. Seperti itu ya. Cukup di situ saja yang itu. Ini yang penting kita mau pasang water pump. Nah ini apa itu? Ini coolant atau air radiator netes ke sini, jadi menimbulkan bau sangit. Jadi ini harus diganti, kalau nggak diganti ini nanti lama-lama bisa habis. Ini gantinya satu set ya, water pumpnya di sini. Nah, ini satu set ori. Nah ini yang dimaksud dengan coolant atau air cairan radiator. Ini warna seperti ini sudah nggak layak ya, ini harus ganti, harus dikuras, ganti sekalian nanti.
knalpotnya sudah mengeras sampai nggak bisa dibuka itu. Ini tutup klep ya, soalnya di sini ada apa, titiknya ikut sama gigi timing sini. Jadi water pump ini titiknya ikut ini, jadi yang muter gigi timing ini muter ini pompanya air pendingin itu. Bisa mas. Nah seperti ini setelah dilepas water pumpnya ini. Nah ini titiknya ini, titik yang ini itu masuk ke sini, ikut apa ini, timing, gigi timingnya. Jadi yang pemutarnya ini, ini meneruskan itu ke. Nah seperti ini water pump, yang dimaksud dengan water pump itu ini. Nah ini bocor, nah, dari lubang ini ya. Jadi seal dalamnya ini sudah rusak atau keras dan gesekan dengan dari lubang pembuangan ini dan merembes ke bagian knalpot sehingga menimbulkan bau sangit dan berasap seperti itu. Ini bukan dari pistonnya ya, dari sini ya. Sudah dipastikan tadi, jadi ini harus diganti water pumpnya ini. Bau sangit itu timbul karena apa? Coolant atau cairan pendingin yang kena panas dari knalpot seperti itu ya. Sudah sangat seperti ini. Langsung ganti saja, soalnya efeknya sangat banyak, nanti bisa ke blockhead kalau sampai kehabisan cairan radiator. Nah jadi gantinya satu set seperti ini ya, ori ya, kodenya KWN, orisinil satu set. Jangan ganti dalamnya saja, soalnya resiko nanti nggak awet, bocor lagi mas ya, seperti itu mas ya. Nanti dipasang seperti ini. Oke, langkah pemasangan ya, ini langkah awal. Jadi mengepaskan tadi itu ya, seperti kunciannya biar pas di gigi timing dan ikut berputar pompa apa itu pendinginnya, kurang padang, kurang padang seperti itu mas. Kurang ketok malah. Ini Wi. Pas itu. Jadi dibutuhkan apa itu, kesabaran, harus sangat-sangat sabar. Nah kalau pas ini pasti rapat ya. Sangat mudah sekali. Di sini, di bawah sini pas, jadi nggak ada renggang, tinggal baut. Kalau di sini masih ada renggang, terus miring, jangan dibaut dulu, nanti malah rusak mas ya. Sangat profesional mas ya. Full senyum, sing masang full senyum. Cuma 2 menit sudah terpasang. Ini langkah awal pemasangan. Jadi kalau radiator cairannya itu jangan sampai telat ya, nanti malah apa, ke part yang lainnya seperti packing head, packing kompresinya itu
yang telat ya itu harus gantinya ya pakai yang ori, jangan yang lokal, pakai headnya yang buat apa sirkulasi cairan pendinginnya. Nah, ini step berikutnya sudah dipasang radiatornya, dibaut, terus nanti langkah berikutnya dikasih coolant seperti ini ya, yang ori saja mas ya. Pokoknya masih hijau bulan ini utuh. Nah. Kurang mas. Kira nggak pas. Oke. ECT-nya ini, jadi kalau nyopot ECT lebih baik covernya ini dicopot semua seperti ini. Nah, jadi lebih enak. Ini tinggal dicetek, ditarik penguncinya, terus ditarik, dan nanti kelihatan pakai kunci 17-an. Tutupan sih Mas, orang ditutup. Iya, saya lupa. Ini belum ditutup Mas. Kurang penuh, ini sampai penuh aja.
Maklum, puasa itu memang begini. Kadang ya banyak lupanya kalau puasa itu. Tambahin lagi. Ini salah Mas. Lepas pagi. Iya, ini harusnya di atasnya sini. Di atasnya ini Mas. Nah itu berasap kan? Itu bekas, semua bekas, tapi di sini sudah nggak bocor lagi. Nah, asapnya seperti ini jadinya. Nah, timbulnya tuh, baunya sangit. Masang kabelnya salah. Nah, untuk pemasangan kabel ini jalurnya di atasnya selang ya. Ini salah ini. Iya masih, Pak. Jadi seperti ini pemasangan kabelnya. Nah, di atas selang ya. Di atas selang radiator ini. Nah, seperti ini. Jangan di bawahnya, nanti takutnya konslet sama ini. Knalpot. Jadi kelihatannya seperti ini tuh. Lebih bebas ini. Nah, nanti kunciannya dimasukin. Sini klipnya ini ada tempatnya sendiri nih. Nah, seperti ini benar ini. Oke, nyala nih Mas. Kita cek. Nah, ini di sini sudah nggak rembes lagi. Kalau yang tadi kan dinyalain atau setelah dinyalain beberapa menit gitu rembes. Nah, ini udah kering, tinggal sisanya aja ini. Jadi sudah oke. Ini permasalahannya dari water pumpnya. Sudah selesai Mas. Nah, jangan lupa kalau ngisi pertama kali dari radiatornya sini sampai penuh. Seperti itu saja. Tinggal pasang cover. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.